berputar. Ya. Judulnya ketika bumi berhenti berputar. Nama lain dari ketika bumi berhenti berputar itu apa maksudnya, Bu? Kalau bumi berhenti berputar berarti hancur atau kiamat. Pada pelajaran hari ini, anak-anak, ada hal-hal yang perlu kalian ketahui. Tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, kalian harus mengerti makna dari hari akhir. Ya, makna. Apa itu makna, anak-anak? Makna artinya arti. Arti dari hari akhir. Itu yang pertama yang harus kalian pahami. Yang kedua, anak-anak, ayat-ayat yang menjelaskan hari akhir. Ya. Jadi kalian mesti tahu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari akhir itu, tapi minimal ada yang kalian ketahui atau pahami. Ya. Yang ketiga, macam-macam hari akhir. Ya. Jadi hari akhir itu ada macam-macamnya. Nanti Ibu jelaskan ya. Yang keempat, tanda-tanda hari akhir. Ya. Jadi hari akhir itu ada tanda-tandanya ya. Allah itu tidak langsung kiamat, ya tidak. Melainkan diberikan Allah tanda-tandanya. Biar kita siap-siap, biar kita ngerti. Oh, kalau sudah ada tanda-tanda, berarti sudah hampir kiamat. Ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nanti Ibu jelaskan satu ya. Nah, jadi yang pertama Ibu menjelaskan makna hari akhir atau pengertian dari hari akhir ya. Apa itu hari akhir? Hari akhir nama lainnya hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Ya, hari kiamat itu ialah hari di mana hancurnya seluruh alam semesta ini. Ya, yang mana alam semesta itu kita semua tahu. Di antaranya ada namanya planet bumi, tempat kita hidup. Nah, semua planet-planet itu, semua alam semesta itu hancur. Ya, jadi nama lain dari hari akhir itu adalah hari kiamat. Sebagaimana dalam rukun iman kita, yaitu rukun yang kelima. Rukun yang kelima itu bunyinya mempercayai adanya hari kiamat. Atau hari kiamat. Jadi itu pengertian dari hari akhir itu. Kemudian yang kedua yaitu ayat-ayat yang menjelaskan hari akhir. Banyak ayat-ayatnya ya, menjelaskan hari akhir itu. Yang pertama yang harus kalian pahami yaitu Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 ya. Ada yang tak paham? Ada yang hafal surat Al-Qari'ah? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ya, ada. Kesempatan. Boleh maju ke depan ya, biar yang teman-teman lain mendengarkan ya. Ya. Boleh ke depan perwakilan teman-temannya. Ayo yang lainnya nak dengarkan. Kawannya alhamdulillah sudah paham, sudah hafal surat Al-Qari'ah 1 sampai 11. Surat yang menerangkan tentang hari akhir. Ayo yang lain dengarkan dengan khusyuk ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, tepuk tangan. Silakan duduk saya. Alhamdulillah, temannya Fadlan Hanif sudah hafal Al-Qari'ah ya, ayat 1 sampai 11. Yang lainnya boleh dihafal, boleh dipahami beserta maknanya. Nah, itu diantara ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari akhir ya. Al-Qari'ah, hari kiamat ya. Kemudian yang ketiga, nah kita masuk poin yang ketiga yaitu macam-macam hari akhir. Jadi ada macamnya ya. Kiamat itu ada dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah ya, ada sugro, ada kubro. Nah sekarang kita menjelaskan yang sugro dulu. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kecil ditandai dengan hancurnya sebagian-sebagian di alam di muka bumi ini. Apa contohnya kiamat kecil itu? Hasilnya gempa bumi, ya gempa bumi, retak-retak ya bumi kita. Itu kiamat kecil. Misalnya kebakaran, ada kebakaran kejadian misalnya contoh kemarin itu di Jakarta ada sebagian komplek terbakar ya, itu ya. Jadi kiamat bagi mereka, kasihan ya, mereka hilang hartanya, terbakar, kasihan. Nah, itu bagi yang mengalaminya itu suatu kiamat ya, itu contoh kiamat kecil juga. Apalagi misalnya tsunami itu gelombang yang tinggi ya, gelombang yang tinggi besar di lautan ya, itu juga kiamat kecil. Apalagi kiamat kecil anakku, longsor, tanah longsor, misalnya daerah yang perbukitan itu ya, tanahnya longsor, ya, itu juga contoh kiamat kecil ya. Kemudian kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, inilah baru kiamat sebenarnya. Kiamat yang ditandai dengan hancurnya seluruh alam semesta. Jadi kiamat kubro atau kiamat besar ini apa? Malaikat Israfil mengirimkan sangkakala. Jadi kalau malaikat itu sudah sangkakala, berarti sudah tanda kiamat. Nah, kiamat itu kemudian ada tanda-tandanya diberikan oleh Allah ya. Jadi Allah itu maha baik ya kepada kita umatnya ya, hambanya ya. Apa diberinya tanda-tanda? Oh, kita sebagai manusia, apalagi umat muslim, harus membaca tanda-tanda itu, diterangkan dalam Al-Quran, di hadis ya, dan kemudian dikasihnya tanda-tanda ya, tanda-tanda. Oh, kalau masuk tanda-tanda itu kita harus siap-siap ya. Apa tanda-tandanya? Yang pertama misalnya banyaknya para ulama yang meninggal dunia ya, para kiai-kiai, para alim ulama. Misalnya kalau di dusun kita ustadz-ustadz yang alim-alim itu yang ilmu agama itu apa? Nah, mereka pada dasarnya kalau sudah ada tanda-tanda itu sudah mau dekat kiamat. Orang-orang yang dijaga oleh Allah itu dulu dipanggil oleh Allah, karena Allah sayang dengan orang-orang yang ilmu agama kuat, ibadahnya rajin, orang sayang Allah ya, sayang Allah, dijaganya, diambilnya dulu. Kesian. Kenapa? Kiamat itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Karena diterangkan di Al-Qur'an ini, gunung-gunung pun seperti kapas berterbangan. Jadi dengan orang yang alim-alim itu, kiai-kiai itu, pada dasarnya Allah sayang, diambilnya dulu, biar mereka mati duluan ya, biar dia tidak menyaksikan dan merasakan bagaimana dahsyatnya kiamat itu ya.
Nah itu tanda-tandanya nih, tanda. Jadi alim ulama itu banyak panggil Allah. Sehingga yang tinggal di dunia ini ya orang yang tidak dekat dengan Allah, ya, tidak baca Quran, sholat dengan kata-kata Allah itu dianggapnya biasa. Kalau orang ngaji biasa ya, sehingga dia menganggap dunia tidak berakhir, ya. Dia menganggap Allah itu tidak ada, tidak kenal dengan Al-Quran, tidak mau lagi sholat ke masjid, tidak lagi misalnya baca Quran, tidak lagi puasa, tidak berbuat baik, sehingga dunia ini kacau dengan sendirinya, ya. Nah itu juga termasuk masjid itu mega-mega nantinya ya, besar-besar, mewah-mewah, tapi tidak ada orang yang mau sholat ke masjid. Cuma tinggal nama saja Islam itu nanti, ya. Agama apa? Tidak sholat, tidak puasa, tidak haji. Jadi orang tinggal nama. Al-Quran itu tidak dibaca. Al-Quran itu kata-kata Allah yang harus kita baca terus, ya. Surat Allah yang harus kita baca, ya. Sehingga Allah kalau Al-Quran atau kalamnya tidak dibaca orang, dengan sendirinya kalau mau kiamat hilang, tulisan itu hilang, ya. Al-Quran itu dicari di mana saja. Nah itu termasuk juga tanda-tanda detik-detik mendekati hari kiamat. Nah itu anak-anakku ada hikmahnya bagi kita orang Islam, bagi orang yang beriman. Apa nak kalau kiamat? Kalau tahu kiamat, berarti hidup di dunia ini tidak ada artinya. Kita semua kembali pada Allah. Jadi apa? Perbuatan kita ditanya oleh Allah nanti. Dari hari ke hari kau ngapa? Kau sholat tidak, puasa tidak selama kita di dunia, ya. Nanti kita kembali semua pada Allah, ya, dengan terjadinya hari kiamat itu, ya. Nah mungkin saja untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang hari kiamat atau hari akhir. Marilah untuk menutup pembelajaran kita hari ini, anak-anak, kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.